Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Gakuso. Sekarang saya mau ganti yang namanya filter OCV atau filter VVTi ya, Toyota Yaris Bakpao. Bongkar cover mesin ini, bukanya pakai kunci 10 ya. Ini bautnya ada 4, karena posisinya ada di bagian bawah sini, jadi otomatis kita mau nggak mau harus buka bagian ini. Oke, saya cepetin aja ya, ini cuman buka baut doang. Ini bagian yang pertama ya. Jadi teman-teman, saya bukan mau kasih tutorial ya, tapi ini sharing aja. Jadi untuk yang mau bongkar, yang mau ganti filter OCV itu ya teman-teman bisa lakuin sendiri lah, gawean kusorangan ya. Terus mohon maaf nih karena kondisi yang kotor dan gak enak dipandang ini. Jangan salah fokus ya teman-teman, kita fokus ke prosesnya aja ya. Oke, mohon maaf nih. Oke, bagian kedua, buka stasioner. Kita pakai kunci 12 ini ya, pakai kunci pas. Nah, jangan lupa teman-teman tandain dulu di bagian sini tuh pakai garis. Jadi garis pakai spidol permanen atau apalah yang susah hilangnya, biar nanti pas masang balik itu gampang, posisinya nggak berubah. Masih pakai 12 ya. Lalu ke ya gampang ini ya. Oke, ini memang posisinya sempit sih, jadi harus bisa-bisa aja. Oke, ketiga ini tinggal dicopot aja, cuman bagian yang ini udah lama banget nggak pernah dibuka, jadi saya pakai obeng bukanya. Nah, udah ada klik, udah gampang ya. Ini masih bagus dalamnya. Ya Allah, sekali lagi jangan salah fokus ya, ke kondisi kotor semrawut begini nggak usah dipikirin ya. Oke, posisinya tuh ada di bawah situ tuh ya, ada di bawah situ. Jadi kita harus buka dulu OCV nya ya. Aduh, bersihin dulu, ini udah kering. Oke, ya, maaf ya, lanjut. Nah, OCV itu adalah posisinya yang ada di atas filternya. Kita pakai kunci 10. Ini ngomong-ngomong, ini gayorannya atau tempat bautnya, dudukan OCV nya udah patah, jadi saya pakai custom gitu ya, yang penting bisa ketahan gitu. Ini pasti teman-teman bukan begini ya. Intinya kita harus sebenarnya nggak harus sih, cuman susah kalau OCV nya nggak dibuka dulu, karena posisinya jadi bisa aja sebetulnya, cuman susah lah posisinya ada di bawah OCV ini. Nah, untuk bukanya kita putar-putar dulu gini, dan jangan sampai nariknya itu bagian soketnya itu ya, soalnya nanti takutnya patah, dan udah deh kalau patah. Ini tariknya tuh bagian bawahnya aja, yang bulatnya itu. Nah, udah ketarik, ini nyangkut dikit, kita belokin lah. Nah, jangan
sampai ini patah nih. Ini lumayan harganya nih kalau rusak nih, mahal juga nih, kecil-kecil. Oke, OCP nya udah lepas nih. Jadi si filter itu fungsinya adalah menyaring oli yang masuk ke OCV ini. Nah, OCV ini yang mengatur pergerakan katup mesin yang ada di atas itu ya. Oke, bagian utamanya langsung kita pakai apa namanya, kunci L. Kunci L, ini kunci L nya yang paling gede ya. Saya beli yang paketan itu yang 10 biji, dan ini tuh yang paling gede. Posisinya tuh emang susah banget ini sebenarnya. Nah, jadi posisinya begini, dan kita bisa tarik tuh sedikit aja geraknya, yang penting kuncinya lepas dulu. Nah, udah lepas, kita ini dari sini udah nggak bisa, kita ganti posisi yang panjang yang kita masukin. Nah, udah bisa diputar tanpa tenaga. Ya, namun yang memang pengen tahu fungsinya filter oli itu banyak lah ya di Google, tinggal dicari aja. Ini kondisinya udah lama banget nggak dibuka sih ya. Emang jarang juga sih kayaknya orang yang concern ke sini ya, ke filter oli PPTI atau OCV ini. Nah, terus kita ambil pakai tang long nose gini ya. Ini kalau yang masih normal, filternya tuh pas dicapit gini tuh langsung bisa gampang. Cuman ini karena udah lama banget sih, karena dibukanya udah nempel nih, udah nempel. Nah, jadi rada-rada susah nih. Itu ada yang susah juga, tarik aja pokoknya. Lihat kan kondisinya tuh udah begini nih. Ini udah kotorannya udah pada nempel di sini. Ini tuh kerak dari mesin ya, kerak dari gesekan mesin ya. Beginilah kondisinya. Lanjut, kita bersih-bersih. Nah, saya pakai ginian nih, Master MP80 buat bersihinnya. Ini teman-teman info aja ya. Sebenarnya teman-teman itu yang kondisi filternya masih begini itu masih bisa dipakai. Ya, tandanya filter yang masih bisa dipakai itu kalau misalkan kita semprot begini, dia masih tembus gitu kan, masih tembus keluar, itu masih bisa dipakai filternya selama dia nggak mampet. Jadi kalau dia itu tuh nggak mampet kan, disemprot ini masih tembus, dan selama nggak ada bagian yang sobek di situ, jadi ini nggak perlu diganti sebenarnya gitu ya. Cukup dibersihin kayak gini aja pakai pembersih karburator dan lain-lain lah kayak gitu. Ini tuh masih bisa dipakai. Cuman saya udah beli di sini kan, masa yang nggak dipakai. Udah beli, ini harganya 90 ribuan ya di online shop nih. Ini perbandingan aja nih yang baru sama yang lama. Warnanya sih emang jauh berbeda ya teman-teman, walaupun secara fungsi masih bisa itu. Ini kalau beli jangan sampai salah nih, soalnya beda-beda jenis mobil, beda juga filternya. Pastikan itu belinya buat Yaris Bapau. Nah, sekarang kita bersih-bersih tutupnya nih. Tutupnya juga udah ngerak nih bos, udah dalamnya udah banyak kerak tuh, kerak mesin juga sampai kering deh. Nah, bersihin pakai obeng aja lah. Nah, kita semprot juga nih, coba. Iya. Lumayan lah udah.
kita coba aja semprot juga ini bagian OCP nya. lagi nyapis. Nah, kalau soketnya tuh nggak usah ya, soketnya nggak usah disemprot, bagian luarnya aja sama bagian lubang-lubangnya itu besinya. Kalau soket buat kabel jangan disemprot. Nah ini udah banyak kerak juga, kita bersihin aja lah. Petang juga nggak apa-apa, namanya juga gak kuso bang, gawean kusorangan ini ya, alat-alat dan bahan seadanya aja, kita bukan bengkel bang ya. Nah katanya tandanya wasif yang masih bisa bekerja tuh kalau diginiin tuh bunyinya kayak ada suara kodok tok tok mak 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 gitu. Kalau udah nggak bunyi gitu berarti udah rusak. Sekarang bagian terakhir kita pasangin lagi. Nah ini filternya posisinya itu begini ya, jadi centilannya itu ada di luar, jangan sampai kebalik gitu. Kita masukin ini, udah dorong aja, dorong gitu. Ini buat teman-teman yang mau ganti atau emang mau bersihin aja ya, saya bukan mau ngajarin dah. Kalau ada yang salah-salah teman-teman bisa komen, mohon dibenerin gitu ya infonya. Kalau ada yang salah info dari saya nih, mohon maaf nih, kita sharing-sharing aja, lap-lap dulu ya kan. Nah, kita kencengin lagi bautnya. Ini coba kita kencengin begini posisinya, ini susah banget asli mentok. Makanya kalau mau ya begini aja nih, pakai kunci tambah biar ada tenaga. Nah udah itu bisa bang. Oke lanjut, kita kemana, pasangin OCV nya balik. Ini masang ini tinggal ditekan aja plok gitu ya kan. Nah kita pasangin lagi gayornya yang custom ini kan ya. Oke nggak ada nih yang begini, maaf nih bang, kita memanfaatkan yang ada daripada harus beli baru. Ini mahal juga bang, kita gayoran aja begini, yang penting bisa jalan ya bang. Iya oke udah kepasang. Lanjut kita pasang stasionernya nih. Jangan lupa posisinya pasin sama garis yang udah kita buat tadi di awal ya. Nah di sini enaknya kita pakai garis, jadi kita nggak bakal miss, nggak bakal melenceng gitu kalau masang lagi begini. Tete. Ya kita cepetin aja ya kan, gampang, tinggal kencengin aja. Kalau kencengin gini tuh biasa aja ya, maksimalnya itu jangan sampai kebangetan banget ya tenaganya ya, sekira-kiranya aja lah. Oke segitu aja sebenarnya, tinggal pasang tutupnya lagi dah. Pasang tutupnya lagi, baut 4 biji ini kita pasang ya kan. Udah segitu aja. Kalau misalkan ada info-info yang lain teman-teman boleh ya infoin di komen, atau misalkan teman-teman ada yang mau saya sharing buat apa kayak gitu, bolehlah di komen-komen ya bang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.